Bab 721. Jones Zizou tutup mulut, dan Tuan Orvel menarik orang ketiga yang mengajukan diri sebelum dia, dan bertanya pada Charlie, "Y.M.R. Wade, apa yang akan diukir di kepalanya?" Charlie menjawab, "Roger adalah gay." Tuan Orvel mengangguk dan melambaikan tangannya yang besar. 6 karakter besar berdarah terukir di dahi pria itu dalam bahasa Cina. Segera setelah itu yang keempat. Tuan Orvel berkata kepada Charlie, Tuan Wade, kali ini 7 kata." "Ya?" Charlie berpikir sejenak dan berkata, "Kalau begitu Ragnar tidak kompeten." M.R. Orvel tidak bisa menahan tawa dan berkata, "M.R. Wade, mengapa burung itu tidak kompeten? Bukankah seharusnya S3X?" Charlie melambaikan tangannya. S3X adalah kata yang sensitif. Anda tidak dapat menggunakannya tanpa pandang bulu. Jika Anda membiarkan gadis-gadis melihatnya, mereka akan tersipu. Segera setelah itu, Tuan Orvel menyelesaikan kaligrafi tubuh orang keempat. Yang terakhir tersisa adalah Jones Zizou. Jones Zizou melihat darah di kepala dan wajah keempat adik laki-lakinya, dan ketakutan. Dia orang yang sangat sombong. Dia selalu kuat dan tak tertandingi, yang memberinya ilusi terbaik di dunia. Semakin dia memiliki ilusi ini, semakin serius beban para idola. Namun, dia benar-benar tidak berani mengatakan sepatah kata pun omong kosong saat ini. Jika tidak, dia benar-benar takut Charlie akan membiarkan Orvel mengukir dirinya sebagai guru. Belum lagi mengukir meja guru, meskipun itu sebuah lagu, dia tidak tahan. Jadi dia hanya bisa diam-diam gemetar dan menangis, menunggu saat ketenarannya hancur. Saat ini, Jones Zizou hanya memiliki satu keinginan di dalam hatinya, yaitu, Charlie tidak boleh membiarkan Tuan Orvel mengukir kalimat yang terlalu vulgar untuk dirinya sendiri. Namun, dia tidak mengerti Charlie. Semakin banyak kali ini, Charlie semakin suka bersikap vulgar. Sambil memegang pisau berdarah, Tuan Orvel menunjuk ke Jones Zizou, yang pucat, dan bertanya, Tuan, menyeberang?" Charlie berpikir sejenak dan berkata, "Bukankah 8 karakter ini? Bersikaplah santai, dekat dengan orang, dan membumi pada saat itu." Setelah berbicara, Charlie berkata lagi, "Dengan cara ini, aku akan buang kotoran ke Roger untuk dia makan." Jones Zizou merasa malu saat mendengar kata-kata tersebut. Tuan Orvel buru-buru bertanya, Tuan Wade, apakah itu salah? Wookie, bukan Roger, suka makan SH? Charlie melambaikan tangannya dengan santai dan berkata, itu sama. Bagaimanapun, dia ingin menunjukkan Ragnar dan Roger ketika dia kembali. Lebih baik mengukir Roger. Datang. Tuan Orvel segera mengangguk dan berkata, "Kalau begitu saya akan mengukirnya, sedikit lebih besar dan sedikit lebih dalam." Jones Zizou melihat ke ujung pisau yang berdarah dan berteriak, Tuan Orvel yang hebat, Tuan Orvel yang hebat. Saya mohon Anda melakukan satu hal." Tuan Orvel berkata dengan tidak sabar, mengapa kamu begitu tidak masuk akal?" Jones Zizou menangis dan berkata, Tuan Orvel yang hebat, saya hanya ingin Anda mengganti pisaunya. Pisau ini diukir dari Liu Guang, dan diukir oleh 5 orang. Itu tidak didesinfeksi. Mudah sakit. Jika ada yang memilikinya. AIDS atau semacamnya, bukankah itu akan menyebabkan infeksi silang? Ketika Jones Zizou mengatakan ini, 4 orang lainnya gemetar ketakutan. Salah satu dari mereka berseru dan bertanya, apakah kalian bertiga bebas dari AIDS?" "Tidak." 3 lainnya menggelengkan kepala. Bab 722. Tapi apakah itu benar atau tidak ada yang tahu. Orvel juga sedikit kesal saat ini, dan menampar wajah Jones Zizou dengan tamparan, dan mengutuk, "Hanya omong kosongmu, jika kamu tidak percaya, aku akan memberimu kata pengantar untuk Raja Teng." Jones Zizou tertarik untuk mengamati di Venus. Saat ini, dia benar-benar tidak berani berbunyi bip lagi, jadi dia hanya bisa menangis sambil menahan pedang tajam Tuan Orvel. Dia bisa merasakan sensasi ujung pisau memotong kulit di dahinya dan menyentuh tengkorak. Rasa sakit yang tajam membuatnya hampir pingsan, dan darah terus menetes dari dahinya, bahkan membuatnya tidak bisa membuka matanya sama sekali. Dia harus menyesal dan menyesali saat ini di dalam hatinya. Dia tahu bahwa hari ini, tidak peduli berapa banyak Ragnar berikan, dia tidak akan bisa membunuh Tuan Orvel. Sayangnya, di dunia ini, tidak ada obat penyesalan untuk diminum. Pada saat ini, 5 pengawal Ragnar semuanya menjadi karya kaligrafi manusia,
dan kelima wajah itu mengerikan. Terutama John Zizou yang terakhir diukir dengan 8 karakter secara langsung, dan dahinya tidak cukup, jadi dia meminjam tempat wajahnya. Seluruh wajah tampak menakutkan. Apalagi, kata-kata yang terukir di wajah mereka semuanya merupakan penghinaan bagi keluarga Wu, dan diperkirakan keluarga Wu akan melihat paru-paru mereka meledak. John Zizou menangis dan bertanya, Tuan. Wait, bisakah kau membiarkan kami pergi? Charlie berkata, tentu saja aku bisa membiarkannya pergi, tetapi untuk mencegah kalian terus membantu geng, aku harus memberimu pelajaran. Bagaimanapun, Charlie meraih orang di depannya, menghancurkan kedua lengannya dengan 2 pukulan, dan dengan orang yang tersisa melakukan hal yang sama. Dalam sekejap mata, semua lengan orang-orang ini terlepas. Di masa depan, ingin menjadi pengawal, pembunuh, dan preman sama sekali tidak berguna. Tidak ada yang akan mempekerjakan orang cacat seperti itu sebagai pengawal. Oleh karena itu, tentunya tidak mungkin mereka terus merugikan masyarakat di kemudian hari. Mereka berlima telah disiksa saat ini dan terlihat tidak nyaman, dan rasanya bahkan jika mereka ditangkap di Quilliyama, mereka akan merasa lebih nyaman daripada di sini. Charlie terlalu manusiawi. Metode penyiksaannya tidak pernah terdengar. Saat ini, Charlie berdiri dengan kepuasan dan berkata dengan dingin, kalian berlima, kembali dan sampaikan kata-kata untuk Ragnar dan Roger. Jika mereka ingin mengincarku, biarkan saja, tapi jika mereka berani melibatkan orang-orang di sekitarku, maka aku akan menjadikan seluruh keluarga Wu sebagai contoh. Kelima orang itu berjuang untuk bangkit dengan kaki mereka dan berlari keluar dari rumah klasik dengan cara yang sangat memalukan. Setelah kelima orang itu melarikan diri, Mr. Orville bertanya pada Charlie, Mr. Wade, Liu Guang, video cross-talk Liu Ming, apa yang akan Anda lakukan dengan itu? Apakah Anda ingin menguploadnya di YouTube sekarang? Charlie melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, tunggu sebentar, biarkan Liu Guang dan Liu Ming lari sebentar, atau itu akan dilihat oleh keluarga Wu segera setelah aku melepaskannya, dan Wu keluarga akan menawarkan hadiah. Hidup mereka, maka mereka mungkin tidak akan bertahan besok pagi dan harus melapor ke Hades. Tuan Orville buru-buru berkata, bukankah lebih baik mati? Kedua orang ini seharusnya sudah lama mati sebagai anjing dengan keluarga Wu. Charlie tersenyum dan berkata, jika Anda tidak membuat video ini, secara alami akan membunuh mereka tanpa rasa khawatir. Tetapi karena video tersebut telah difilmkan, secara alami akan membuat mereka hidup paling khawatir. Karena mereka hanya perlu hidup, keluarga Wu akan ditertawakan oleh orang-orang di seluruh negeri. Dan akan tenggelam dalam rasa sakit penghinaan dan kemarahan sepanjang hari, tidak dapat melepaskan diri. Oleh karena itu, Liu Guang dan Liu Ming harus tetap hidup. Mereka masih hidup, ini menarik. Tuan Orville segera mengangguk dan berkata, saya mengerti Tuan Wade. Setelah itu, Tuan Orville bertanya lagi, Tuan Wade, bagaimana dengan Ragnar dan Roger? Charlie melihat ke waktu dan berkata, saya kira 5 orang ini akan pergi ke Ragnar untuk mengeluh dan mengeluh sekarang, tapi Ragnar adalah orang yang sangat mantap. Jika situasinya salah, dia pasti akan kabur, bahkan mungkin dalam semalam. Bawa Roger kembali ke Suzhou. Tuan Orville berseru, Tuan Wade, lalu kita harus menemukan cara. Kita tidak bisa membiarkan harimau itu kembali ke gunung. Charlie tersenyum sedikit dan berkata, tidak apa-apa membiarkan harimau kembali ke gunung. Bagaimanapun, keluarga Wu lebih dari 2 harimau ini. Biarkan mereka kembali dulu untuk mengeluarkan lebih banyak harimau. Cara terbaik adalah menemukan kesempatan untuk membunuh mereka semua sekaligus. Berbicara tentang ini, Charlie bertanya kepada Tuan Orville, pernahkah Anda mendengar sepatah kata pun? Tuan Orville buru-buru bertanya, Tuan Wade, apa yang kamu bicarakan? Charlie tersenyum dan berkata, sebuah keluarga, itu hanya perlu rapi dan rapi. Bab 723. Jacob berada di sudut, diam-diam melihat menantunya membalikkan keadaan dan membunuh semua penjuru, dan dia sangat terkejut. Dia tidak mengerti mengapa Charlie memiliki kekuatan yang begitu kuat dan aura yang begitu kuat. Ini benar-benar 2 ekstrim dari Charlie, yang biasanya disebut kain oleh Elaine di rumah. Saat ini, Charlie melangkah maju ke arahnya dan bertanya, Ayah, kamu baik-baik saja? Jacob buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, aku baik-baik saja, tidak apa-apa. Oh, untungnya kamu datang tepat waktu, kalau tidak aku akan sengsara. Charlie tersenyum sedikit dan berkata, Ayah, kamu baik-baik saja. Saya sudah mengajar orang-orang ini, apakah Anda puas? Puas dan puas. Jacob mengangguk seolah menumbuk bawang putih, lalu berkata sedikit cemas, Charlie,
Apa kau terlalu kejam barusan? Keluarga Wu itu tidak akan datang untuk membalas dendam, kan? Charlie tersenyum dan berkata, saat berurusan dengan keluarga Wu, kamu tidak bisa takut akan balas dendam mereka. Jika Anda tidak memprovokasi dia, dia akan membunuh Anda. Lalu daripada melakukan ini, lebih baik melakukannya dengan dia. Bagaimana menurutmu? Jacob berkata dengan memalukan, itu benar, tapi aku hanya khawatir. Mereka menggigit kita dengan keras. Kami tidak punya uang atau bisnis besar seperti keluarga mereka. Jika kita benar-benar melakukannya, kita mungkin ingin kalah. Charlie melambaikan tangannya. Ayah, jangan khawatir, aku akan melindungi Claire, serta memastikan keselamatan ibu dan ibu. Jangan khawatir tentang itu. Jacob mengangguk Charlie berkata lagi, ngomong-ngomong, ayah, agar tidak mengkhawatirkan Claire dan ibu tentang masalah ini, kita tidak boleh memberitahu mereka berdua saat kita kembali. Itu. Beraninya Jacob berkata, jika Elaine tahu tentang hal sebesar itu, dia tidak akan mencoba menggorengnya. Dia pasti kesal di rumah. Charlie santai. Satu-satunya hal yang dia takuti adalah tuan tua tidak bisa tutup mulut dan menceritakan apa yang terjadi hari ini. Tapi sepertinya dia cukup takut untuk mengikuti kata-katanya. Sepertinya masalah ini bisa distabilkan. Charlie segera berkata kepada Orvel, Orvel, temukan lebih banyak bawahan untuk menemani Anda hari ini, dan ngomong-ngomong, temukan beberapa bawahan untuk melindungi anggota keluarga saya secara diam-diam, jangan anggap enteng. Tuan Orvel segera mengangguk, Tuan. Wait, yakinlah, saya akan mengaturnya. Ya. Charlie sedikit tersenyum, oke, saya akan mengantar ayah mertua pulang. Sekarang setelah masalah terselesaikan, kita juga harus kembali. Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada Yakub, ayah, haruskah kita pergi? Oke. Jacob buru-buru mengangguk. Dia hanya ingin cepat pulang dan mencerna semua hal yang baru saja terjadi. Ketika Charlie membawa orang tua itu pulang, Liu Guang dan putranya berada di rumah seperti bandit, dengan panik melemparkan dan membersihkan emas dan perak di rumah. Ibu Liu Ming tidak tahu apa yang sedang terjadi. Melihat suaminya juga terukir kata-kata di dahinya, dan itu adalah 4 karakter ayah orang miskin, dia bergegas ke depan untuk bertanya. Liu Guang berseru, jangan bertanya terlalu banyak, kita berada dalam bencana besar sekarang, dan kita harus segera mengemas barang-barang kita. Kita harus meninggalkan Aurousil malam ini, kalau tidak kita bisa mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Ah! Ibu Liu Ming buru-buru bertanya, kemana kita akan pergi? Pergi ke Malaysia. Liu Guang berkata, pergilah ke saudaraku, dan jangan pernah kembali ke Cina lagi. Apa? Ibu Liu Ming langsung pingsan dan berteriak, kenapa kamu tiba-tiba pergi ke Malaysia? Saya tidak bisa kembali lagi nanti. Bagaimana dengan orang tua saya? Bagaimana dengan saudara laki-laki dan perempuan saya? Liu Guang bertanya, kamu tidak menginginkan hidupmu lagi? Kembalikan ke orang tuamu. Orang tuamu baik-baik saja di Aurousil. Sekarang masalahnya adalah bahwa keluarga kami bertiga akan mati. Mungkin orang tuamu akan datang untuk memberikannya padamu. Kami bertiga, untuk mengumpulkan mayat? Cepat dan kemasi barang. Bab 724. Ketika Ibu Liu Ming mendengar ini, dia tidak berani berbicara lebih banyak. Dia tahu situasinya serius, jadi dia buru-buru mulai mengemasi barang-barangnya. Liu Guang bertanya kepada Liu Ming saat ini, melihat situasi di YouTube, apakah video kita dikirim oleh Charlie? Liu Ming membuka tangannya dan berkata, ponsel saya ada di tangan Charlie. Charlie menggunakan ponsel saya untuk mengambil gambar. Sialan. Liu Guang dengan cepat mengeluarkan ponselnya, melemparkannya ke Liu Ming, dan berkata, cepat dan periksa. Liu Ming mengambil telepon dan segera mulai mengunduh dan menginstal aplikasi. Setelah menyapu beberapa video di YouTube, dia menemukan bahwa tidak ada perselisihan antara dirinya dan ayahnya. Dia sedikit lega dan berkata, Charlie mungkin belum memposting. Itu bagus. Liu Guang mengangguk dan berkata, jangan menunda, cepat pergi. Ayo pergi setengah jam lagi. Setelah selesai berbicara, dia memberitahu istrinya, jangan membawa apapun yang tidak bisa Anda selesaikan. Telepon kembali ibumu dan minta dia membantu kami menjual segalanya dengan uang tunai, lalu bawa ke pasar gelap dan tukarkan dengan dolar. Saat kami sampai di Malaysia, renminbi tidak akan berfungsi dengan baik, jadi kami harus menggunakan USD.
Istrinya mengangguk cepat. Saya akan meneleponnya nanti, karena dia memiliki kunci cadangan kami. Pada saat ini, Jones Zizou dan 5 lengan lainnya yang patah telah kembali ke Hotel Shangri-La. Mereka berlima tidak punya senjata dan tidak bisa mengendarai mobil, sehingga hanya bisa menabrak 2 mobil. Saat naik taksi, banyak pengemudi yang tidak berani menariknya begitu melihat mereka, dan kabur dengan tergesa-gesa. Lagi pula, kelima orang ini terlalu menakutkan, satu persatu, berdarah dan mencemooh, dan yang lebih penting, ada kata-kata terkutuk yang terukir di kepala mereka, ini benar-benar tidak normal. Belakangan, Jones Zizou sedang terburu-buru. Dia berjanji 10 untuk jalan dan memberi 10.000, dan kemudian dia menghentikan mobil sewaan. Setelah berhenti, kelima orang itu masuk. Pengemudi itu buru-buru berkata, mobil saya bisa memuat sampai 5 orang dengan pengemudi dan penumpang. Anda punya satu lagi. Ayo beli satu sama lain. Jones Zizou berkata dengan marah, omong kosong apa, aku memberimu 10,000, tidak bisakah kamu mendapatkan satu lagi? Begitu pengemudi mendengar ini, dia tidak punya pilihan selain menanggungnya, mengangguk dan berkata, jikalau begitu Anda duduk di belakang 4 pemerasan, jangan tutup pintu. 4 orang putus asa terjepit di barisan belakang. Jones Zizou duduk di kursi penumpang dan berkata dengan ekspresi muram, pergi ke Shangri-La Hotel, mengemudi lebih cepat. Sopir itu tanpa sadar berkata, Gelima, jika kamu terluka seperti ini, mengapa tidak pergi ke rumah sakit dulu? Jika Anda King bicara, saya akan FCK kamu. Jones Zizou tampak kesal. Pengemudi itu menciut karena syok. Adik-adik yang lain tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, saudaraku, ayo ke rumah sakit dulu, setidaknya hentikan pendarahan dan lihat apakah bahunya bisa diselamatkan. Selamatkan aku. Jones Zizou berkata dengan ekspresi yang sangat muram, tidak peduli seberapa baik dokter ortopedi itu, tidak mungkin bisa menyembuhkan kita. Kami harus memberitahu keluarga Wu dan putranya bahwa kami dihapuskan karena mereka, dan mereka harus memberikan semua yang mereka katakan. Biaya pemukiman kembali. Selain itu, kita harus memberitahu mereka betapa Charlie meremehkannya dan betapa dia menghinanya. Hanya dengan cara ini dia bisa membunuh Charlie dengan segala cara dan membalaskan dendam kita. Orang lain bertanya, saudaraku, jika mereka melihat kata-kata ini di dahi kita, jika mereka dilihat oleh Tuan Ragnar dan Tuan Muda Roger, apakah mereka tidak akan marah kepada kita? Bagaimana itu mungkin? Jones Zizou berkata, ini semua dibuat oleh Charlie untuk menyerang Orville, yang dirugikan dan hutang bertanggung jawab. Dia bisa memahami situasinya. Bab 725. Mobil ke pintu Shangri-La. Kelimanya bahkan tidak bisa membuka pintu. Para pelayan Shangri-La sendiri yang melihat persuaan tersebut, dan jarang berinisiatif membukakan pintu bagi para tamu yang mengambil persuaan tersebut. Ketika mereka melihat persuaan, mereka sengaja menggunakannya sebagai udara, jadi mereka tidak maju. Ada hening sejenak di dalam mobil, dan Jones Zizou hanya bisa berteriak kepada pengemudi, "EDMN, kamu buta? Apa kau tidak tahu untuk membantu membuka pintu?" Sopir itu sedikit kesal dan berkata, "Jikalau begitu bayar ongkosnya dulu, 10,000, kamu bilang ya." Jones Zizou berkata, Anda membantu saya mengemudikan pintu, dan Anda mengambilnya dari saku saya setelah keluar dari mobil. Lengan saya terluka dan saya tidak bisa bergerak." Sopir itu keluar dari mobil dan membantu mereka membuka pintu. Segera setelah itu, 5 orang dengan darah di seluruh kepala akhirnya keluar dari mobil. Mereka dipenuhi memar dan coretan karakter di dahi mereka, jadi mereka terlihat sangat menakutkan dan sangat menarik perhatian. Oleh karena itu, ketika mereka muncul, mereka langsung menarik perhatian semua orang di sekitar mereka, dan terlebih lagi, mereka tanpa sadar membuat tawa yang keras. Ada apa dengan orang-orang ini? Mereka benar-benar memiliki tulisan di dahi mereka. Apakah mereka melakukan seni pertunjukan? Hahaha, ini sangat lucu, sangat lucu. Ya, saya telah menjalani sebagian besar hidup saya, dan saya telah melihat banyak seniman, beberapa berpura-pura menjadi pengemis yang mengemis di jalan, dan beberapa yang menggunakan jarum untuk menggambar tinta dan cat di atas kertas. Saya belum pernah melihat karya yang begitu indah, dan saya telah mengukirnya. Karakternya jelek. Situasi dan pemandangan ini benar-benar membuka mata saya. Menurut pendapat saya, orang-orang ini dan generasi kedua yang kaya yang menonton YouTube beberapa waktu lalu memiliki pertarungan yang bagus. Bung, kamu mengingatkanku tentang ini. Saya harus segera mengambil foto dan mempostingnya di YouTube, sehingga netizen di seluruh negeri akan datang dan melihat karya-karya indah Aurosile ini. Saat itu,
Jumlah klik tidak akan mencapai jutaan? Ya, benar, semuanya cepatlah dan berfoto. Setelah melewati desa ini, tidak akan ada lagi toko. Saat berbicara, seseorang mengeluarkan ponselnya, menyalakan Livestream, mengklik video untuk merekam, dan langsung memposting penampilan Jones Zizou yang menyedihkan dan lainnya ke internet. Melihat semua orang memegang ponsel mereka untuk membentaknya, Jones Zizou tiba-tiba menjadi marah. Dia ingin mengulurkan tangan untuk menutupi dahinya, tetapi lengannya telah hilang, dan dia tidak bisa mengangkatnya sama sekali. Dia sangat kesal sehingga dia hanya bisa berkata, "Ya apa yang kamu tembak? Keluar!" Semua orang bergidik dengan penampilannya yang garang, dan mereka tidak ingin akrab dengan anjing gila semacam ini. Baru setelah itu mereka memilih untuk berhenti dengan niat yang belum selesai, dan bersembunyi jauh. Jones Zizou merasa puas saat melihat pemandangan seperti itu, dan langsung mengajak orang-orangnya ke dalam Hotel Shangri-La. Sopir itu buru-buru menghentikannya. Hei, kamu belum memberiku 10.000 yang kamu janjikan." Jones Zizou mengamatinya dengan dingin, dan berkata dengan marah, "Ya aku akan memberikannya pada ibumu." Setelah berbicara, dia mengangkat kakinya dan menendangnya dengan satu tendangan. Meski kedua tangannya telah dihapuskan, dan fondasi latihan keras selama bertahun-tahun juga telah dihapuskan, namun bukan masalah bagi Jones Zizou untuk mengalahkan seorang sopir taksi. Setelah dia menendang, dia segera berkata kepada 4 orang di sekitarnya, "EDMN, tendang dia sampai mati." Keempat orang itu segera bergegas, menendang sopir taksi.